Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Pamulang, program studi Sarjana S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh Ibu Indawati SEMM MAK yang akan menjelaskan materi pertemuan 12, yaitu Analisis dan Pemilihan Strategi. Masuk ke dalam materi yang membahas tentang analisis dan pemilihan strategi. Dalam analisis strategi, perusahaan perlu melakukan perumusan strategi komprehensif. Pada tahap ini, perusahaan melakukan proses formulasi strategi yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap input, yang kedua tahap pencocokan, dan terakhir tahap keputusan. Model ini memiliki 9 teknik matriks yang akan menghasilkan satu strategi yang akan diterapkan dalam proses manajemen strategi berikutnya. Implementasi strategi. Pada teknik perumusan strategi dapat digabungkan ke dalam kerangka pengambilan keputusan 3 langkah. Pada tahap input, matriks yang digunakan yaitu matriks EFE, IFE, dan CPM yang meringkas informasi input dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi. Selanjutnya yaitu tahap pencocokan. Pada tahap ini, faktor internal dan eksternal digabungkan untuk membuat strategi alternatif yang layak. Dalam tahap kedua ini, matriks yang digunakan yaitu SWOT, Space, BCG, IE, dan Grand Strategi. Dan tahap terakhir yaitu tahap keputusan yang melibatkan penggunaan matriks perencanaan strategi kualitatif atau KSPM dengan menggunakan informasi input dari tahap 1. KSPM berfungsi untuk mengevaluasi strategi alternatif yang ditemukan pada tahap tersebut. Selanjutnya yaitu perusahaan dapat menggunakan matriks SWOT, yaitu analisis terhadap strategi. Pada matriks ini merupakan alat untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari luar. Dari pemetaan ini, muncul 4 tipe strategi yang perusahaan dapat gunakan. Yang pertama, yaitu strategi opportunity. Perusahaan dapat menggunakan kekuatan internal secara maksimal untuk merebut peluang eksternal. Selanjutnya, yaitu weakness opportunity. Pada tahap ini, perusahaan dapat memperbaiki kelemahan internal dengan cara memanfaatkan peluang yang ada di pasar. Yang ketiga yaitu strategi change. Pada tahap ini, perusahaan dapat mengoptimalkan kekuatan internal untuk menangkal atau meminimalkan dampak ancaman dari luar. Dan yang terakhir yaitu strategi weakness threat. Pada tahap ini, perusahaan dapat menggunakan strategi yang defensif untuk bertujuan mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman, misalnya melalui restrukturisasi. Selanjutnya, matriks space, yaitu strategi position and action evaluasi. Matriks ini berfungsi untuk mengevaluasi posisi strategi organisasi secara lebih komprehensif. Fokus utamanya ada 2, yaitu fokus terhadap internal dan juga eksternal. Faktor internal yang menilai kekuatan finansial dan keunggulan kompetitif. Sedangkan faktor eksternal yaitu menilai stabilitas lingkungan dan kekuatan industri. Dengan kedua matriks yang digunakan oleh perusahaan, manajer bisa menggunakan dan memetakan strategi dengan baik dan juga tepat. Selanjutnya adalah pembahasan fungsi matriks space dan 4 posisi kuadrannya. Matriks space membantu perusahaan memahami posisi kompetitif dan kondisi lingkungan bisnis untuk menentukan strategi yang tepat. Analisis ini mempertimbangkan faktor internal dan eksternal perusahaan. Posisi pertama adalah aggressive position, yaitu ketika perusahaan memiliki kekuatan internal yang kuat dan lingkungan yang stabil. Strategi yang cocok adalah ekspansi pasar dan pengembangan produk. Posisi kedua adalah conservative position, yaitu saat perusahaan kuat secara internal tetapi menghadapi lingkungan yang tidak stabil, strateginya fokus pada menjaga stabilitas dan meningkatkan efisiensi. Posisi ketiga adalah defensive position,
yaitu ketika perusahaan lemah secara internal dan berada dalam lingkungan yang tidak stabil, strategi yang dilakukan biasanya pengurangan biaya dan restrukturisasi. Posisi terakhir adalah competitive position, yaitu perusahaan memiliki kekuatan internal yang lemah, namun lingkungan bisnis stabil. Strategi yang cocok adalah meningkatkan kualitas produk dan layanan agar mampu bersaing. Selanjutnya, menjelaskan langkah-langkah dalam mengembangkan matriks PES yang digunakan untuk menentukan posisi strategis perusahaan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi faktor internal strategis atau internal strategic. Faktor ini mencakup kondisi internal perusahaan seperti keuangan, sumber daya manusia, riset, dan pengembangan, serta operasional perusahaan. Setiap faktor kemudian diberikan penilaian mulai dari -1 hingga -6 sesuai ke tingkat kekuatannya. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi faktor eksternal strategis atau eksternal strategi. Faktor eksternal meliputi kondisi pasar, persaingan bisnis, perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dan berbagai faktor dari luar perusahaan. Penilaian diberikan mulai dari +1 sebagai peluang hingga -6 sebagai ancaman. Selanjutnya, dilakukan perhitungan total skor internal dan eksternal dengan menjumlahkan seluruh nilai dari masing-masing faktor yang telah dianalisis. Langkah berikutnya adalah menghitung posisi kompetitif atau competitive position dan stabilitas lingkungan atau environmental stability. Posisi kompetitif diperoleh dari selisih total skor internal dan eksternal, sedangkan stabilitas lingkungan dihitung dari rata-rata skor eksternal. Setelah itu, perusahaan ditempatkan pada matriks PES berdasarkan hasil perhitungan tersebut. Posisi perusahaan akan berada pada salah satu dari keempat kuadran, yaitu agresif, konservatif, pertahankan, atau melibatkan. Langkah terakhir adalah menentukan strategi yang paling sesuai dengan posisi perusahaan pada matriks PES. Strategi yang dipilih dapat berupa pertumbuhan agresif, restrukturisasi, menjaga stabilitas perusahaan, ataupun melakukan kolaborasi dengan pihak lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Matrix Boston Consulting Group atau BCG. BCG adalah alat analisis portofolio bisnis untuk mengelompokkan produk atau unit bisnis berdasarkan tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif. Matriks ini membantu perusahaan menentukan strategi dan alokasi sumber daya yang tepat. BCG Matrix juga dikenal sebagai Growth Share Matrix. BCG Matrix mengelompokkan produk atau unit bisnis berdasarkan dua dimensi. Yang pertama, pangsa pasar relatif atau Relative Market Share. RMS adalah perbandingan pangsa pasar produk dengan pesaing terbesar. Pangsa pasar tinggi menunjukkan posisi bisnis yang kuat dan dominan. Yang kedua adalah pertumbuhan pasar atau Market Growth Rate atau biasa disebut MGR. MGR adalah tingkat perkembangan pasar dengan pertumbuhan tinggi memiliki peluang perkembangan yang besar. Matriks juga dibagi beberapa jenis. Yang pertama ada matriks IE atau Internal External Matrix. Alat ini untuk memetakan posisi divisi perusahaan dalam 9 sel berdasarkan faktor internal dan eksternal. Dan yang kedua ada Grand Strategy Matrix. Matriks ini digunakan untuk menentukan strategi berdasarkan posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar perusahaan. Yang ketiga ada QSPM atau Quantitative Strategy Planning Matrix. Alat ini sebagai alat analisis untuk membandingkan dan memilih strategi terbaik dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal perusahaan. BCG Matrix membagi produk atau unit bisnis menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama adalah stars atau bintang. Kategori ini merupakan pangsa pasar tinggi, pertumbuhan pasarnya juga tinggi, memiliki potensi besar, namun membutuhkan investasi besar untuk mempertahankan posisi penjualan. Yang kedua ada kategori question mark atau tanda tanya. Kategori ini merupakan pangsa pasar rendah tetapi pertumbuhan pasarnya tinggi. Penjualan di sini berpotensi berkembang namun memerlukan investasi besar dan strategi yang tepat. Yang ketiga ada kategori cash cows atau sapi perah, merupakan kategori pangsa pasar yang tinggi dengan pertumbuhan pasar rendah. Penjualan produk ini menghasilkan keuntungan dan arus kas yang stabil. Yang keempat ada kategori dogs atau anjing. Kategori ini merupakan pangsa pasar yang rendah dan pertumbuhan pasarnya juga rendah. Maka produk di kategori ini berpotensi memiliki keuntungan yang kecil sehingga perlu dipertimbangkan untuk dipertahankan atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke dalam matriks QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix yang merupakan
alat analisis strategis yang digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif strategi yang mungkin digunakan oleh perusahaan. Matriks ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategi dengan menghubungkan faktor-faktor kunci dari eksternal maupun internal perusahaan. Selain itu, matriks ini juga menilai dampak dari strategi alternatif yang digunakan perusahaan terhadap tujuan perusahaan. Matriks ini juga memiliki kelebihan loh. Yang pertama, memberikan dasar yang lebih objektif dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, membandingkan berbagai alternatif strategi, sehingga memudahkan perbandingan antara dampak dan keuntungan dari berbagai macam strategi. Dan yang ketiga, menyederhanakan pengambilan keputusan, terutama ketika ada banyak faktor atau alternatif yang perlu diperhitungkan. Selain memiliki kelebihan, matriks ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, perusahaan memerlukan data yang akurat dan terperinci mengenai faktor-faktor dan performa strategi alternatif. Yang kedua, perubahan faktor dan prioritas karena lingkungan bisnis cenderung mudah berubah. Dan hal ini mempengaruhi keakuratan hasil yang diperoleh dari matriks QSPM. Dan yang ketiga, subjektivitas penilaian, yang masih melibatkan subjektivitas dari para pemegang keputusan atau pengambil keputusan yang nantinya akan mempengaruhi keakuratan hasil.